Silsilah Pangeran Bumidirja Raden Mas Jolang yang bergelar Sri Susuhan Hadi Prabu Hanyongkrowati atau Panembahan Sedakrapyak yang memerintah Kesultanan Mataram pada tahun 1601 sampai dengan 1613, dikaruniai 4 orang putra dari 2 orang permaisuri, yaitu permaisuri yang bernama Kanjeng Gusti Ratu Mas Hadi Dyah Banowati, putri Pangeran Benowo dari Kerajaan Pajang, dan Kanjeng Gusti Ratu Tulung Ayu, putri Kyai Ageng Ponorogo. Dari pernikahan Kanjeng Gusti Ratu Mas Hadi Dyah Banowati putri melahirkan Raden Mas Rangsang yang kelak di kemudian hari setelah menjadi Raja Mataram bergelar Kanjeng Sultan Agung Hanyongkrokusumo, dan Ratu Sekar Pandansari yang kelak di kemudian hari menjadi istri Pangeran Pekik dari Surabaya, serta pernikahan dengan Kanjeng Gusti Ratu Tulung Ayu melahirkan Raden Mas Murwah pada tahun 1605 di Kota Gede, dan Pangeran Bumidirjo lahir di Kota Gede pada tahun 1609 dan wafat pada tahun 1688 yang dimakamkan di Desa Karangrejo perbatasan dengan Desa Lundong, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, yang kelak di kemudian hari menjadi dasar sejarah lahirnya Kota Kebumen. Pangeran Bumidirja adalah seorang bangsawan juga sebagai ulama dari Kerajaan Mataram Islam yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Pangeran Bumidirjo karena semasa hidupnya dikenal sebagai bangsawan yang sangat berjasa dalam hal pengembangan syiar Islam di bumi Mataram. Awalnya beliau ditugaskan untuk menjabat sebagai Dewan Penasehat Kerajaan, khususnya dalam bidang keagamaan. Pada masa takhta Kerajaan Mataram masih dijabat oleh kakaknya yang lain ibu, yaitu Kanjeng Sultan Agung Hanyongkrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Namun ketika Kanjeng Sultan Agung mangkat dan digantikan oleh putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Sayidin, naik takhta dan bergelar Kanjeng Sunan Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1645 sampai 1677. Ternyata penguasa yang baru ini mempunyai sifat yang berbeda dengan ayahandanya. Hal ini dapat dimaklumi karena Kanjeng Sunan Amangkurat I telah menjalin hubungan yang akrab dengan pihak VOC Belanda. Dengan sendirinya telah mempengaruhi pandangan hidup dan kebijaksanaan politiknya, hingga
Pada suatu hari, Pangeran Bumidirjo hilang kesabarannya setelah menerima suatu permasalahan yang menjadikan hatinya sedih dan prihatin, yaitu setelah mengetahui adanya suatu perkara hukum berupa hukuman kisos yang akan dijatuhkan kepada mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Pekik dan keluarganya. Maka dengan segera beliau memberanikan diri untuk mengingatkan dengan memberi nasihat kepada keponakannya tersebut untuk tidak menjatuhkan hukuman kisos kepada Pangeran Pekik. Hukum kisos itu ya sekarang penggal kepala, karena dianggapnya hukuman tersebut tidak adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. Mengingat Pangeran Pekik tersebut telah berjasa besar, setelah melihat situasi dan kondisi yang kelihatannya sudah tidak aman atas dasar pertimbangan untuk keselamatan diri dan keluarganya, maka pada waktu yang telah ditentukan, Pangeran Bumidirjo memutuskan untuk menanggalkan semua pangkat kerajaannya dan pakaian kebesarannya sebagai keluarga besar Keraton Mataram. Pada saat itu, Keraton Mataram berkedudukan di Plerit. Kemudian secara diam-diam Pangeran Bumidirjo beserta keluarga dan para pengikutnya keluar dari keraton pada malam hari dan pergi mengungsi ke arah barat untuk mengasingkan diri, hingga sampai di suatu daerah yang pada saat itu termasuk dalam wilayah Kademangan Panjer pada tahun 1670. Setibanya di daerah Panjer, Pangeran Bumidirjo beserta keluarga dan diiringi oleh 3 orang abdi dalem yang setia dan para pengikutnya diterima dengan baik oleh penguasa Panjer yang pada saat itu dijabat oleh Ki Hastosutro yang bergelar Ki Panjer Roma II, dan mendapat izin tempat tinggal serta menerima hibah tanah untuk ke tempat kediamannya yang letaknya 3 pal ke arah selatan dan setengah pal ke arah timur di sebelah utara kelokan Sungai Lukulo. Ki Hastrosuto atau Ki Panjer Roma II adalah adik dari Ki Kertosuto yang menjadi patih Bupati Panjer pada saat itu. Sedangkan Ki Hastrosuto dan Ki Kertosutro adalah putra Ki Bagus Bodronolo, yaitu cicit Panembahan Senopati yang dinobatkan sebagai Ki Gede Panjer Lembah atau Ki Panjer Roma I, yang semasa hidupnya adalah orang yang berjasa dalam menggagalkan pendaratan pasukan VOC di Petanahan dan berjasa pula sebagai prajurit pengawal pembekalan pangan ke Batavia ketika Sultan Agung masih berkuasa. Di Kademangan Panjer, Pangeran Bumidirjo dan para pengikutnya mulai membuka tanah. Nah, ini babat alas, ya trukah lah kalau bahasa sekarang itu mah, yang pada saat itu masih berupa hutan lebat dan mendirikan padepokan, sehingga daerah tersebut lama-kelamaan menjadi suatu pedukuhan. Dan di daerah tersebut Pangeran Bumidirjo menanggalkan nama kebangsaannya berganti nama menjadi Kiai Bumi atau disebut Ki Bumi, dengan maksud agar tidak dikenali oleh pasukan Telik Sandi, keraton yang pada saat itu ditugasi untuk mencari dan menangkapnya untuk dibawa pulang kembali ke keraton oleh Sunan Amangkurat I. Semakin hari, keberadaan padepokan Ki Bumi ternyata semakin berkembang pesat, sehingga banyak diketahui orang hingga keluar daerah Panjer.
yang menyebabkan banyak orang yang berkunjung untuk bersilaturahmi dengan maksud bertukar pikiran, untuk menambah wawasan atau menimba ilmu pengetahuan agama dan ilmu sosial kemasyarakatan di padepokan tersebut. Sehubung hal tersebut akhirnya menimbulkan rasa kekhawatiran Ki Hastrosuto maupun Ki Kertosuto sebagai penguasa daerah tersebut. Apalagi semenjak keberadaan persembunyian Ki Bumi di Kademangan Panjer telah diketahui oleh pasukan Telik Sandi yang telah ditugaskan Kanjeng Sunan Amangkurat I. Sedangkan Pangeran Bumidirjo adalah salah satu tokoh penting yang menjadi daftar orang paling dicari untuk dikembalikan dari pengasingan oleh pihak keraton. Meskipun demikian, sudah beberapa kali Telik Sandi yang diutus pihak keraton menemui Pangeran Bumidirjo dan membujuknya agar beliau pulang ke keraton, mengalami kegagalan karena Ki Bumi selalu menolaknya dengan secara arif dan bijaksana. Malah sebaliknya, karena tidak berhasil membawa pulang Pangeran Bumidirjo, maka para Telik Sandi tersebut memutuskan untuk tidak kembali lagi ke keraton karena takut mendapat hukuman yang berat dan memilih menjadi pengikut Ki Bumi. Di antara utusan keraton sebagai Telik Sandi tersebut adalah Udakara dan Surakarti. Sementara di lain pihak, dikarenakan merasa khawatir dan merasa sudah tidak aman dan terancam keselamatannya karena dikhawatirkan adanya kesalahpahaman oleh pihak keraton dan disangkanya telah ikut berperan serta dalam menyembunyikan Pangeran Bumidirjo, akhirnya Ki Hastrosuto atau Ki Panjer Roma II dan Tumenggung Wongsonegoro Ki Panjer Gunung memutuskan untuk menghindarkan diri dari Kademangan Panjer. Demikian pula yang dialami Ki Bumi atau Pangeran Bumidirjo beserta keluarga dan para pengikutnya. Sehubungan tempat persembunyiannya telah diketahui oleh pihak keraton, maka demi keamanan dan keselamatannya juga memutuskan untuk menghindarkan diri kembali dengan mengungsi keluar dari Kademangan Panjer. Sementara itu, padepokan Ki Bumi diserahkan kepada para pembantu setianya, yaitu Ki Diporejo, Ki Basek, Ki Tromo, Ki Taman, Ki Banar, Ki Mangun, dan Ki Ketug, dan yang mendapat kepercayaan untuk menempati dan mengurus rumahnya kediamannya adalah Ki Diporejo, sedangkan yang lainnya menyebar di sekitaran padepokan tersebut. Pada saat mengungsi, Ki Bumi dan keluarga serta para pembantu setianya diantar oleh para warga masyarakat dengan berjalan kaki mengambil jalur dari arah utara. Namun sesampainya di daerah Selang, para pengantar dianjurkan untuk kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Peristiwa tersebut diperingati dengan tradisi Pasar Senggol Selang. Kemudian bermalam di sebuah daerah yang sekarang bernama Lerep. Keesokan harinya terus dilanjutkan ke arah timur, kemudian ke arah selatan, dan berhenti di daerah Karang yang sekarang ini disebut masuk dalam wilayah Desa Ludong, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Di tempat tersebut